Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Babut Taqwa, salah satu rumahnya dalam rangka melakukan yang terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian thalabul ilmi dan silaturahim. Insya Allah akan menjadi wasilah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya, ya, kemudian diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan dimudahkan dalam menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, ya, yang kemarin sempat tertunda dan diingatkan oleh, ya, Pak Haji Rashid, ya, bahwa kita pernah mengkaji, ya, membahas tentang, ya, agar hidup dirahmati Allah. Tapi baru bagian 1, ya. Bagian 2-nya belum dilanjutkan, belum dikaji. Pada kajian agar hidup dirahmati Allah, ya, bagian pertama itu dijelaskan 5 poin penting, ya. Yang pertama, ya, bahwa dengan rahmat dan karunia Allah hidup pasti beruntung, ya. Jadi dengan karunia dan rahmat Allah hidup pasti beruntung, tidak akan rugi, ya. Surat Al-Baqarah ayat 64. Yang kedua, bahwa dengan rahmat dan karunia Allah hidup pasti bahagia, ya. Surat Yunus ayat 58. Dan yang ketiga, dengan rahmat dan karunia Allah hidup pasti masuk surga, ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, ya, nomor 6464, dan hadis riwayat Muslim nomor 2818 dari sahabat yang mulia, salah satu istri, ya, Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dengan iman dan amal soleh pasti mendapatkan fasilitas yang ada di surga, ya. Jadi ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggalnya adalah surga sebagai fasilitas, ya, ya, atau tempat, ya, sarana, ya, yang disesuaikan dengan amal waktu di dunia, ya. Jadi semakin bagus, maka fasilitas di surga semakin bagus. Semakin banyak amal, maka semakin banyak fasilitas yang ada di surga, ya. Karena kemarin sudah jelaskan bahwa surga itu kapling, luasnya seluas langit dan bumi, ya. Nah, di antaranya ada rumah, dan rumah itu kan fasilitas, ya. Baru kita dapatkan di antaranya kalau kita sholat rawatib 12 rakaat, ya. Kalau kita bisa sholat rawatib 12 rakaat, pasti dibangunkan sebuah rumah di surga, ya. Kemudian apalagi kalau ada sap renggang, kemudian kita masuk ke dalamnya dan merapatkan sap itu, akan dibangunkan sebuah rumah di surga, ya. Demikian pula kalau kita membangun masjid walaupun kecil, bahkan segede sangkar burung, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Banyak banget itu, ya. Jadi kalau kita tidak banyak beramal, berarti fasilitasnya sedikit. Kalau kita tidak beramal, berarti cuman kapling doang, ya. Mau kapling doang? Nggak mau kan? Nggak mau, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang kelima, ya, bahwa dengan rahmat dan karunia Allah pasti mendapatkan semua yang terbaik, ya. Jadi bahagia itu termasuk
yang terbaik. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah pasti mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang lebih baik dari yang dikumpulkan oleh manusia selama hidupnya. Ya. Jadi selama hidup kita ngumpulin apa sebenarnya? Ya. Iya. Pokoknya yang dikumpulkan itu kalau dibandingkan dengan hidup bahagia karena karunia dan rahmat Allah nggak ada apa-apanya tuh. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya bagian keduanya bahwa bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ternyata cara untuk mendapatkan rahmat Allah itu berhentilah berselisih. Ya. Berhentilah berbeda pendapat yang akan merusak persatuan. Ya. Jadi kalau kemudian kita berbeda pendapat, berselisih, bisa merusak persatuan, bisa memecah belah persatuan, berhenti itu. Ya. Jangan dilanjutkan. Ya. Dan ini Allah firmankan ya, dalam Al-Quran, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi ya apa? Kalladzina, ya, seperti orang tafarraqu yang bercerai-berai, yang berpecah belah, tidak bersatu, wahtalafu dan berselisih, ya. Berbeda pendapat, bersilang pendapat, mimba ma ja'ahumul bayyinat, setelah jelas keterangan, jelas dalilnya sudah jelas ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tapi masih tetap apa? Berselisih, masih tetap bercerai-berai, ya. Padahal itu seperti. Jadi seperti saja, seperti yang berpecah belah, seperti yang bercerai-berai, seperti yang tidak bersatu, ya. Seperti yang berselisih pendapat, ya. Itu seperti, itu dilarang, apalagi beneran, ya. Ya. Jadi umat Islam itu bercerai-berainya itu seperti kelihatannya atau benar. Sekarang umat Islam itu berpecah belahnya itu ya, seperti atau benar-benar berpecah belah. Ya, mana itu? Ya, sekarang itu. Ya. Padahal jangankan benar-benar berselisih, jangankan benar-benar bercerai-berai, berpecah belah, seperti saja nggak boleh. Ya. Jadi kelihatannya nggak bersatu nih umat Islam. Nah kelihatannya saja nggak boleh, apalagi memang benar-benar berpecah belah. Ya. Dan itu terjadi karena apa? Karena ikhtilaf, terus berbeda pendapat. Padahal sudah datang, sudah jelas dalilnya, sudah jelas keterangannya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Sebab ancamannya luar biasa ya. Ya. Jadi seperti berpecah belah saja itu diancam dengan adzabun azim, azab yang sangat besar. Apalagi memang benar-benar tidak bersatunya tuh, benar-benar berpecah belahnya tuh, benar-benar bercerai-berainya itu. Ya. Ini apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahwa kalau mau mendapatkan rahmat Allah, berhenti berselisih, berhenti berbeda pendapat, apalagi sampai berdebat. Karena ternyata berdebat itu bukan dengan sesama muslim, berdebat itu dengan non muslim, ya, ya. Kan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka tuh yang non muslim, ya, dengan debat yang elegan, ya. Jadi dengan sesama muslim itu jangankan berdebat, ya, berbeda pendapat saja tidak boleh. Kalau al-bayyinat, bukti, dalil, keterangan sudah jelas itu, ya. Jadi sekali lagi seperti bercerai-berai dan berselisih saja tidak boleh, apalagi bercerai-berai dan berselisih beneran, ya. Sekarang yang sedang diperselisihkan tentang apa tuh? Tentang Habib kan,
tentang habaib rame itu ya. Gitu. Kemudian ya, di antara penyebab perpecahan umat Islam itu atau manusia pada umumnya, pertama, berselisih pendapat terus-menerus padahal dalil dan keterangannya sudah jelas, sudah ada ya. Yang kedua, tidak dirahmati Allah ya. Ini lebih parah lagi itu ya. Ya. Gitu. Jadi dalil sudah jelas, keterangan sudah jelas, Al-Quran dan Al-Hadis sudah jelas, tapi masih saja berselisih pendapat. Ya, itu yang menyebabkan perpecahan. Yang kedua, nah ini lebih parah lagi. Bisa jadi ya tidak dirahmati oleh Allah SWT sehingga terus-menerus ya berselisih pendapat sampai kemudian berpecah belah. Dan ini Allah ingatkan, Allah nasihatkan ya lewat firman-Nya ya, walau syaa rabbuk la ja'alan nas ummatan wahida. Kalau Allah Tuhanmu mau berkehendak, pasti Dia jadikan ya, manusia itu sebagai umat yang satu ya. Ya. Tapi kenyataannya ya, Yahudi berpecah belah, Nasrani berpecah belah, umat Islam juga berpecah belah ya. Yang paling banyak umat Islam Yahudi atau Nasrani? Umat Islam. Tapi Allah ngasih kuncinya, ngasih solusinya. Bagaimana caranya? Ya, pertama minta rahmat Allah ya. Yang kedua, jaga persatuan ketika berbeda pendapat. Kalau sudah jelas dalilnya, keterangannya, datanya, buktinya, udah berhenti. Jangan terus-terusan berpecah belah ya. Jadi di sini Allah ingatkan, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka terus-menerus ya berselisih pendapat, berbeda pendapat, illa kecuali man rahima rabbuk ya, yang Allah rahmati. Jadi kalau Allah sudah merahmati, berhenti itu berselisih pendapat karena dalilnya sudah jelas ya, gitu. Jadi kalau terus-terusan berpendapat padahal dalil sudah jelas, itu sama dengan al-mal'un ya. Apa al-mal'un itu? Dilaknat ya. Tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab ada orang yang dibenci, ada orang yang diazab, ada orang yang dilaknat. Mendingan mana tuh? Ada tuh ya. Jadi maghdub itu dibenci ya. Tapi ada juga yang diazab ya. Tapi ada dibenci, diazab, dilaknat. Nauzubillahi min zalik itu. Ya. Ya. Makanya di antara ya, ustadz kita kalau diajak debat dengan sesama muslim tidak mau dia. Tidak mau ya. Karena dalam Islam itu wajadilhum, debatlah mereka ya. Ya. Billati hiya ahsan, dengan debat yang lebih baik. Itu surat Hud ayat 118 sampai 119 ya. Jadi kalau mau mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan gelar almarhum, berhenti berbeda pendapat kalau dalil sudah jelas dan akurat ya. Kemudian yang dimaksud dengan umatan wahidah adalah jamaah wahidah ya. Satu jamaah itu, satu jamaah itu jamaah Islamiyah, bukan Islam jamaah. Beda nggak Islam jamaah dengan jamaah Islamiyah? Ya. Kalau Islam jamaah itu namanya firqah, ya. Tapi kalau jamaah Islamiyah itu namanya umat, ummatan wahidatan, ala dinin wahid, di atas agama yang satu, agamanya sama, ya. Wa huwa dinul Islam, agama Islam, ya. Jadi jamaahnya jamaah Islamiyah, agamanya adalah dinul Islam. Itulah yang dimaksud dengan ummatan wahidah. Makanya ada ukhuwah insaniyah ya. Ada ukhuwah ubudiyah, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah ya, nasabiyah ya. Ya. Jadi ada
persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan, ya. Ada persaudaraan yang dilandasi dengan keturunan, ada persaudaraan yang dilandasi dengan keislaman, sama-sama Islam, ada persaudaraan yang dilandasi dengan ibadah, sama-sama ibadah kepada Allah, ya, gitu. Makanya jaga tuh persaudaraan, jangan sampai kemudian ya berpecah belah, ya, bercerai-berai, ya, kemudian merusak persatuan. Nah, yang dimaksud dengan yang dirahmati Allah itu adalah pertama, alladzina amanu bih, ya. Orang yang beriman kepada Allah tuh pasti dapat rahmat Allah. Orang yang kufur tidak akan. Yang kedua, wattaba'u rusulahu, yang mengikuti rasulnya, ya, gitu. Membenarkan Allah berarti membenarkan firman-Nya, ya, itu Al-Qur'an. Ya, mengikuti Rasul berarti mengikuti sunnahnya, ya. Jadi orang yang dirahmati Allah itu adalah orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah, istiqomah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian la yakhtalifuna fi tauhidillah, mereka tidak berbeda pendapat, tidak berselisih, ya, ketika ya berhadapan ya dengan urusan mentauhidkan Allah. Sepakat ya bahwa ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa maja'at bihi rusul, ya, min indillah, dan apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah, ya. Jadi sejatinya ya bahwa ya Al-Quran itu datang dari Allah, ya, itu jangan diperselisihkan. Kalau sudah paham, sudah yakin, amalkan. Tapi kalau belum paham, masih ragu, imani. Gampang ya. Jadi menyikapi Al-Quran itu gampang. Kalau sudah paham, amalkan. Tapi kalau belum paham, belum jelas, ya, imani. Tanyakan terus. Jangan berhenti hadir di majelis ilmu, tanyakan, ya. Makanya saya selalu share ya materi yang akan dibahas supaya dibaca terlebih dahulu. Sebab dalam Islam itu ada adab bertanya, ya, ada akhlak bertanya. Tidak boleh bertanya yang tidak berdasarkan ilmu, ya. Itu Nabi Nuh pernah ditegur itu, ya. Ya Allah, si Kanaan itu kan anakku. Si Kanaan itu anakku. Ya. Ya. Si Kanaan itu keluargaku. Anakku itu kan keluargaku. Kenapa dibinasakan kan itu? Ya. Ya. Maka Allah ya menjawab, ya, si Kanaan itu walaupun anakmu, sejatinya bukan keluargamu. Walaupun anak Nabi, walaupun turunan Nabi, ya, bisa jadi ya dibinasakan oleh Allah. Ya, benar nggak? Iya. Jadi jangan bangga menjadi anak Nabi, apalagi bangga menjadi anak kiai. Jadi anak Nabi aja nggak boleh bangga. Ya. Ya. Kalau kemudian perilakunya tidak seperti bapaknya, tidak seperti Nabi. Ya. Nah, kenapa itu si Kanaan anak Nabi Nuh oleh Allah tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Nuh sampai dibinasakan oleh Allah? Karena si Kanaan itu tidak beramal soleh, ya. Jadi walaupun anak Nabi, kalau amalnya salah, ya, itu berarti masuk surga nggak? Nggak bakal masuk surga, ya. Apalagi anak ustaz, ya. Ya, gitu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah, ya, kemudian ya ketika ya membahas ya tauhidullah, ibadah kepada Allah, itu harus sepakat, tidak boleh berbeda pendapat. Ini dalam tafsir tafsir Al-Muyassar. Kemudian agar hidup dirahmati Allah, berhentilah bermusuhan. Ya. Tadi ya ternyata berbeda pendapat itu ya
tidak hanya menyebabkan perpecahan, bisa jadi menyebabkan permusuhan. Ya. Bisa nggak beda pendapat yang menyebabkan permusuhan? Ya. Gitu. Saya ada satu masjid, tidak disebutkan ya, karena ini direkam ya. Itu setiap ganti pengurus ya, itu ustadznya ganti lagi, ada tuh ya. Jadi pernah saya itu ketika pengurusnya si A ya, itu dijadwal tiap bulan ganti pengurus 2 bulan sekali, pengurusnya ganti 3 bulan sekali, ganti lagi pengurusnya ya, nggak pernah dijadwal kan gitu kan ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya, ada yang seperti itu ya. Jadi yang beda itu dianggap musuh, ya, dianggap musuh, ya. Nah, ada yang seperti itu, tidak boleh itu dalam Islam itu. Nah, kalau itu sama-sama ibadah kepada Allah, sama-sama mentauhidkan Allah, dan sama-sama mengikuti sunnah Rasul, ya. Itu namanya ukhuwah iman, ukhuwah ibadah, ukhuwah Islam, ya. Itu wajib itu, ya, bersaudara. Bersatu, tidak boleh bercerai-berai kemudian bermusuhan. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Kalau bermusuhan, apalagi sampai perang, itu harus didamaikan. Ya. Tidak boleh kita membiarkan sesama orang yang beriman itu bermusuhan, apalagi sampai perang, perang saudara. Wattaqullah, kamu harus takwa kepada Allah. La'alakum turhamun, agar kamu dirahmati. Jadi ciri orang yang bertakwa itu dia bersaudara dalam iman. Ciri orang yang bertakwa itu tidak akan membiarkan orang yang beriman bermusuhan, apalagi sampai perang saudara. Ya, itu. Insya Allah dapat rahmat Allah. Wattaqullah la'alakum turhamun. Ya. Takwalah kamu kepada Allah. Takut kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, jaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Itu takwa itu. Ya. Kemudian jauhi parasit dan benalu yang akan merusak keimanan, yang akan merusak ketakwaan, ya, yang akan merusak persaudaraan, dan yang akan merusak persatuan. Ya. Ya. Itu ada buku judulnya Parasit Akidah, ada itu. Ya. Mertas benalu ukhuwah. Wah, itu ada tuh. Ya, tahun 93-an tuh. Ya. Saya dapat buku itu. Saya cari lagi nggak ketemu itu. Ya. Jadi yang pertama parasit akidah. Jadi banyak banyak agama-agama kultur yang oleh umat Islam dianggap ibadah, ada itu. Ya. Padahal itu agama kultur. Bahkan ada agama yang berasal ritual yang berasal dari Hindu, ritual yang berasal dari agama yang itu. Ada di umat Islam itu, ya. Nah, itu parasit akidah, ya, dibahas tuh. Sisa-sisa perkembangan agama kultur, ya. Tapi bisa jadi ada benalu, ya, benalu. Benalu itu nempel di pohon, tapi kemudian mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pohon. Itu benalu. Ya. Maka kemudian jauhi parasit dan benalu. Pertama yang akan merusak keimanan. Yang kedua akan merusak ketakwaan. Yang ketiga akan merusak persaudaraan. Kemudian yang keempat akan merusak persatuan. Apa itu? Itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat itu. Ya. Pertama, ya, jangan saling menghujat. Ya. Karena saling menghujat itu parasit dan benalu. Ya, parasit dan benalu, ya, ketakwaan, keimanan, ya, persaudaraan dan persatuan. Yang kedua, saling menyindir. Saling menyindir. Ya. Ya. Jadi kadang-kala ustadz itu di medsos kejebak juga ya, kejebak. Akhirnya sama ustadz saling menghujat, saling menyindir. Ya. Padahal itu benalu, itu parasit itu. Kemudian saling mengumpat, nggak boleh itu. Ya. Yang namanya ukhuwah itu tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menyindir, tidak boleh saling mengumpat, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling berprasangka buruk, nggak boleh itu. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
ya, wahai orang yang mengakui beriman, ya, dan ingin diakui sebagai orang yang beriman, pertama, la yaskharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Ya. Jadi janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya. Kemudian wala nisa'um min nisa'in asa ayakuna khairam minhunna. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi Allah pertama menyebutkan secara umum, ya, baru secara khusus perempuan. Jadi perempuan tuh punya potensi besar untuk saling mengolok-olok itu, ya. Kemudian wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, ya. Itu anak kita sering kita biarkan itu. Ketika mencela bapaknya, ya. Kalau bapaknya Udin lo kan gitu ya. Sama temennya kan bapaknya Ahmad lo kan gitu kan. Akhirnya saling mencela. Dan itu sudah terbiasa sejak kecil. Itu kebiasaan itu bisa jadi tabiat tuh. Ya, karena sejak kecil suka saling mencela, ya, di antaranya mencela bapaknya, mencela orang tuanya, ya, lama-lama jadi akhlak itu, jadi tabiat. Udah gede juga tetap saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya, gitu. Tapi ada gelarnya bagus tapi maksudnya buruk. Ada kan? Wahabi. Wahabi itu bagus atau buruk? Bagus kan? Al-Wahhab. Al-Wahhab itu kan Asmaul Husna, ya. Tapi kemudian Wahabi lu kan gitu, ya. Padahal Wahabi itu Al-Wahhab, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kesananya? Innaka antal wahhab, ya, gitu. Kan ada itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau ngaku beriman, ingin diakui sebagai orang yang beriman, jauhi banyak prasangka. Ya. Harusnya husnudzon, baik sangka. Ya. Enggak boleh buruk sangka. Kenapa? Inna ba'dadhan itsmun. Sebab dari prasangka itu ada yang dosa, yaitu berprasangka buruk, berprasangka tidak baik, ya. Ya, kita sebagai muslim itu wajib berprasangka buruk, tapi dalam waktu yang sama, ya, wajib juga berhati-hati, ya. Jadi saya pernah itu mau ke masjid, ada orang, Ustaz kenal nggak dengan saya? Enggak, saya kan yang ngurug rumah Ustaz, saya yang ngurug musola, gitu. Dia bawa telur itu 1 bungkus, nggak tahu 2 kilo tuh. Nah, saya mau ke rumah Ustaz nih, silaturahim, ya. Udah saya ke masjid dulu, ya. Kalau nggak mau ikut tunggu di sini, ya. Pas pulang, wah, kalau Ustaz, saya sudah tidak ngurug lagi. Saya ternak bebek, ternak ayam. Wah, dijelaskan tuh keuntungannya dari apa? Dari apa? Ayam, bebek dan telurnya itu. Alhamdulillah Ustaz. Tapi ujung-ujungnya, Ustaz, ya, qadarullah, ya, saya dapat musibah. Istri saya tuh masuk rumah sakit. Harus cuci harus donor darah, ya. Dan saya butuh duit, katanya 300.000, bayangkan, bawa telur satu ini buat Ustaz, ya. Tapi nggak memaksa sih, ya. Kalau Ustaz ngasih pinjam sama saya, ya nanti besok saya bayar, ya. Karena saya lagi nggak bawa duit, sementara istri saya harus, ya, didonor darahnya itu, ya, nanti sore. Ya, qadarullah kan saya selalu bikin kotak yang di dalamnya itu, ya, ada untuk orang yang yang sangat membutuhkan. Saya buka, ya, kebetulan ada 300.000 itu, ya. Nih saya kasih, ya. Saya niat, ya, bukan untuk meminjamkan, untuk ngasih.
karena itu hak dia. Dan betul ya, besoknya apa? Nggak datang. Besoknya lagi nggak datang. Ya, itu kan. Gitu. Jadi modalnya itu ternyata yang kena korban bukan saya saja, Bu Susi ya. Bu Susi Mas Nano juga kena itu, didatangin itu. Ya. Kalau yang satu lagi itu orang Batak itu, katanya tinggal di Oxford. Keluarganya itu Kristen. Tapi karena sering mendengar ceramah saya, dia masuk Islam. Masuk Islam tuh. Jadi dari sini kan jelas ke Oxford ya. Nah, ke Parasit jelas dari sini. Ya. Jadi dia tinggalnya di atas. Jadi tiap saya ceramah dia dengerin dan alhamdulillah dia masuk Islam. Ya. Setelah itu diusir sama keluarganya. Akhirnya dia ke Cirebon. Di sana ada pesantren salaf katanya. Dan memang meyakinkan tuh. Jadi yang dia omongkan tuh seperti benar-benar ya orang salaf gitu. Ya. Nah, kemudian saya disuruh nikahin anak kiai. Ya. Jadi kiai itu senang sama dia. Ya, gitu. Nah, jadi minta bantuan buat mas kawin itu. Mas kawin itu. Ya waktu itu selang berapa lama gitu. Tapi itu sebelumnya tuh. Saya buka pas ada 300.000 saya kasih. Ya. Nih buat mas kawin. Dia pulang gitu. Ya, dia pulang. Beberapa bulan kemudian datang lagi. Ya, Ustaz, saya mau nikah. Ya, saya butuh mas kawin. Ya. Kan kemarin sudah datang, sudah saya kasih. Enggak, ini cuma nguji Ustaz aja. Ingat nggak sama saya kan gitu kan? Gitu. Nah sekarang ya bapak saya meninggal katanya. Ya, meninggalkan warisan rumah, mobil dan sebagainya. Ya, jadi kalau dan itu didapatkan setelah di sidang. Jadi kan dalam Batak itu kalau warisan buat laki-laki ya. Jadi saudaranya perempuan semua, dia laki-laki gitu. Jadi jatuh ke dia. Lumayan rumah kalau dihitung berapa miliar gitu. Tapi saya harus sidang nanti sore katanya. Saya butuh uang katanya buat ongkos itu, ngurus itu. Nanti insya Allah ya kalau dapat ya Ustadz akan saya kasih lumayan lah buat ibadah haji gitu. Buat ibadah haji gitu. Nah, dia janjinya nanti malam. Nah, sampai sekarang nggak datang ya. Nah, gitu. Jadi makanya wajib kita husnudzon, tapi juga wajib hati-hati ya. Gitu. Nah, oleh karena itu wala tajassasu. Ya, ini benalu juga. Kemudian parasit juga itu, ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tadi kan, ya, ciri orang yang husnudzon itu tidak akan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Apalagi ada ya, peribahasa mengatakan ya kuman di seberang lautan tampak ya. Sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu orang yang kerjanya ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya. Apalagi kata Rasul, tuba liman syagala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dari aibnya sampai kemudian tidak ada waktu untuk ya mengorek-ngorek aib orang lain. Ya, gitu. Biasanya orang itu senang ya mengoreksi kekurangan diri atau senang mengoreksi kesalahan orang lain. Nah, itu dalam Islam namanya tajassus, ya. Nggak boleh, karena itu benalu, ya. Benalu dan parasit ukhuwah, ya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Parasit dan benalu yang lainnya jangan saling mengumpat, jangan saling menggibah. Ada beda antara gibah dan fitnah, ya. Kalau gibah ngomongin orang lain, ya, dan memang benar yang diomongannya itu. Orang lainnya tidak ada, kejelekan orang diomongkan dan memang seperti itu. Ya, itu namanya apa? Gibah. Tapi kalau fitnah itu menjelekan orang di belakang orangnya dan tidak seperti itu, tidak seperti diomongkan. Jadi gibah dengan fitnah itu bahaya mana ya? Dosanya gedean mana tuh? Ya. Ya. Jadi kalau gibah ngomongin kejelekan orang lain di belakang orangnya dan memang jelek seperti yang diomongkan. Sedangkan fitnah ngomongin kejelekan orang lain ya di belakang orangnya tapi nggak benar yang diomongkannya itu ya gitu. Nah,
ternyata ya ghibah itu sendiri ya sama dengan memakan ya daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Ya. Jadi yang memakan daging saudara yang tidak bukan bangkai juga tidak boleh, apalagi ini ya sudah jadi bangkai. Kalian pasti tidak suka itu, dan hendaklah bertaubat dari yang namanya ghibah itu ya. Kemudian agar hidup dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengarkan dan diam jika dibacakan Al-Quran ya. Baik ketika sholat maupun di luar sholat ya. Itu wajib itu, mendengarkan dan diam ya. Gitu. Ya. Ada orang ya, yang ketika sir tapi bibirnya tidak bergerak. Itu bukan sir namanya ya. Dan itu tidak sah salatnya ya. Allahu Akbar gini aja ya, baca Al-Fatihah begini, baca surat begini ya, kemudian subhanallah begini ya, nggak keluar ya. Itu bukan sir, dan itu tidak ya menyebabkan salat itu sah ya. Jadi menyebabkan batal salat. Jadi walaupun sir tetap ada suara, ada gerakan bibir ya. Gitu. Itu termasuk dalam rukun qauli ya, rukun yang berkaitan dengan ucapan ketika sholat. Kalau jahar kan kedengaran, tapi kalau sir terdengar juga tapi sama orang yang dekat itu, orang yang dekat ya. Nah, kemudian ada larangan ya, baik jahar maupun sir ketika Al-Qur'an dibacakan. Pertama, dengar. Yang kedua, diam ya. Dengar, diam ya. Karena ada kewajiban makmum ketika berjamaah, yaitu mengingatkan imam kalau lupa, dan kemudian mengoreksi imam kalau salah ya. Coba kalau imam baca kita baca ya. Tahu nggak imam salah? Tahu nggak imam lupa ya. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, ini umum kapan saja ya, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf 204 itu ya, diam dan dengarkan ya. Kemudian agar hidup dirahmati Allah ya Azza wa Jalla ya, taatilah Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan ini Allah firmankan, wa atiullaha war rasul. Kamu harus ikuti Allah dan ar-rasul. Ar-rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu banyak ya, Rasul itu banyak, tapi yang wajib ditaati dan diikuti adalah Nabi Muhammad SAW ya. Apa? La'alakum turhamun ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti As-Sunnah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah almarhum, yang dirahmati ya. Yang kedua al-maghbun ya, yang rugi, yang tertipu ya. Nah, jadi yang ketiga baru al-mal'un, dilaknat ya. Dilaknat itu ya. Nah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah kitab ya, yang telah kami turunkan, yang diberkati ya. Jadi ada kitab yang menjanjikan keberkahan ya, kebaikan yang terbaik, kebaikan yang kekal, kebaikan yang bertambah, kebaikan ya, dari segala kebaikan. Namanya apa? Al-Quran itu disebut kitab mubarak. Bacanya saja satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan satu huruf ya. Bayangkan tiap hari kita sholat berjamaah baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah berapa huruf tuh ya. Ya, kita kadangkala kalau imamnya baca suratnya panjang ngambek gitu. Ngambek. Padahal kalau imam baca surat Al-Baqarah kali aja satu hurufnya 10 kebaikan. Berapa tuh? Oh, banyak banget ya, banyak banget ya. Gitu. Kita senang kalau imam itu baca inna a'tainakal kautsar.
Ada yang pernah ngitung nggak? Inna atinakal kautsar itu sampai inna syani'aka wal abtar berapa huruf itu? Kali 10 kebaikan. Itu namanya ya mubarak, kitabun mubarak. Kemudian fattabi'uhu, maka ikuti Al-Qur'an. Kalau mau mendapatkan kebaikan yang terbaik, kebaikan yang lebih baik, kebaikan yang bertambah dan kebaikan yang kekal, yaitu di surga nanti. Ikuti dia. Wattaqu, dan bertakwa. La'alakum turhamu, agar kalian dirahmati, ya. Jadi bertakwa kaitannya dengan Al-Qur'an, perintahnya laksanakan, kemudian larangannya jauhi, tinggalkan, dan bimbingannya ikuti, ya. Jadi ada al-awamir, ada an-nawahi, ada al-irsyadat. Itu Al-Qur'an itu ya. Jadi ada perintah ikuti, ya. Kalau an-nawahi, larangan jauhi. Sedangkan al-irsyadat, juklak dan juknis, ya, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ikuti, ya. Bagaimana supaya tidak zina? Irsyadatnya apa? Supaya tidak zina. Enggak, pertama tundukkan pandangan. Ya. Tundukkan pandangan, ya. Yang kedua apa? Saum itu, ya. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Nikah, ya. Nah, kemudian nikah, tapi terus aja mata keranjang, nambah lagi. Iya. Nikah lagi, ya. Kan ada orang, ya. Kalau mau kaya, nikah katanya. Udah nikah, nggak kaya, nikah lagi. Tetap aja miskin, nikah lagi. Tetap aja miskin, nikah lagi. Tapi ternyata nikahnya bukan sembarang nikah, ya. Ya. Nikahnya dengan wanita yang salehah, ya, gitu. Yang membantu suaminya, ya. Boleh nggak istri membantu suami dalam mencari nafkah? Iya. Jadi kaya itu, ya. Ya. 4 padahal, ya. Gitu. Makanya kalau nambah lagi jangan yang tua. Sebab nanti susah, harus ngurus, ya. Punya istri 4 tua semua, gimana tuh? Kan repot, ya. Maksudnya parasit yang muda, ya, jangan yang tua. Kan Rasul yang pertama dengan janda, ya. Yang kedua dengan gadis, ya. Nggak apa-apa. Tua kaya, kemudian sakit-sakitan, cepat mati. Ternyata dia mati duluan malah. Ya. Nah, ini masih panjang, ya. Ya, kita nyambung nanti, ya. Ya, silakan, ada yang tanyakan sampai sini.